Halo, permisi Bapak dan halo teman-teman yang saya kasih yang sedang menonton video saya pada hari ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Karen Griselda Wonas dengan NIM 2410 313220002 seperti yang ada di share screen kali ini. Jadi saya di sini diberikan tugas oleh dosen pengampu matkul data analitik dan akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dashboard ESG yang saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama itu menjelaskan apa aja sih yang ada di dashboard saya, dan secara singkatnya menjelaskan bagaimana cara membikinnya dan bagaimana cara menggunakan dan buat filter atau slicer tahun dan lokasi. Dan yang ketiga, insight utama dari grafik-grafik yang saya bikin ini yang ada di dashboard ya. Jadi yang langsung saja, yang pertama ini saya tentunya memakai logo kampus saya, tinggal dimasukin aja. Terus ini ada nama dan NIM saya. Jadi cara membuat biru-biru ini yang namanya shape dalam teks itu, caranya bikin di drawing, teman-teman di insert di drawing sama aja kayak gini. Dan judul saya ini adalah ESG Performance and Sustainability Dashboard Plan E sampai C tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, yang pertama ini ada grafik tren emisi CO2e dalam 3 tahun. Nah, jadi ini bisa kalian lihat sendiri, grafik ini tuh membantu melihat apakah nih emisi perusahaan itu tuh kira-kira naik, turun, atau stagnan ya dari tahun ke tahun. Nah, ini insight utamanya, cuma nanti saya akan membacakan di akhir, saya ringkas gitu. Nah, ini untuk saya nanti di poin kedua. Terus ini di sini juga ada grafik kedua, itu adalah konsumsi energi listrik dan solar per tahun. Nah, jadi di sini tuh ada elektrik kayak atau kWh, terus juga ada diesel atau liter. Nah, ini tuh menampilkan nilai terbaru dan memungkinkan nih apakah penggunaan energi ini meningkat atau menurun ya, atau bahkan stabil gitu. Nah, terus itu yang ketiga ini ada grafik kecelakaan kerja minor, major, dan fatal. Nah, jadi ini tuh grafik ini tuh bisa memperlihatkan nih jumlah insiden keselamatan per kategori. Ada minor, major, fatal. Jadi menurut aku sih ini penting ya, apalagi yang memiliki perusahaan kayak gitu, untuk kayak melihat gitu kinerja keselamatan dan seberapa tingkat resiko operasionalnya gitu dalam perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada jam pelatihan per karyawan. Jadi di sini itu jadi kita bisa tahu nih berapa banyak sih jam pelatihan rata-rata per karyawan, terus per lokasi, per tahun juga. Jadi grafik ini tuh membantu untuk memetakan apakah peningkatan pelatihan itu berhubungan dengan penurunan insiden. Nah, selanjutnya itu ada grafik proporsi komisaris independen. Nah, ini itu jadi ini tuh kayak ditampilkan sih melalui persentase komisaris independen. Jadi ini tuh menurut aku tuh grafik ini tuh kita bisa lihat gitu, nah kayak seberapa kuat sih independensi pengawasan perusahaan dari grafik ini. Terus itu tuh ada KPI card. Nah, KPI card ini di sini nih kan bisa lihat sendiri, di sini ada banyak ya. Tuh. Nah, jadi ini tuh sebenarnya namanya juga KPI card. Jadi kayak memberi ringkasan gitu performa ESG di tahun yang terbaru, yaitu tahun 2024 di sini ya. Terus ini juga ada. Terus itu yang terakhir ini ada heat map lokasi yang beresiko tinggi. Jadi ini bagian terakhir yang dimana ini menunjukkan lokasi mana yang yang paling beresiko gitu, kayak plan dengan emission intensity yang tertinggi, energi boros, atau limbah berbahaya terbesar. Jadi bisa lihat nih warna merah, warna hijau, warna kuning. Jadi heat map ini tuh aku pakai di sini saya pakai conditional formatting ini tuh. Jadi ini tuh warna ini aku bukan mohon maaf, saya bukan bikin secara manual warnanya, tapi pakai formula yang ada di Google Spreadsheet. Jadi yang merah ini yang paling wow kayak gitu. Jadi warna ini gunanya untuk kita tuh bisa
mudah gitu melihat titik kritis mana sih yang membutuhkan tindakan gitu. Jadi ini dia. Nah, jadi kalau dari grafik ini cara memasukkannya, yang pertama di sini saya ada sheet kan, ada sheet pivot. Nah, nih pivot. Jadi kita harus bikin pivot dulu, baru bikin grafik. Jadi kalau sudah grafik ini sama slicer yang kita bikin itu tinggal di copy paste ke dashboard aja. Sama semuanya tuh, sama semuanya juga. Jadi oke, untuk slicer ya teman-teman. Untuk slicer nih dashboard itu contoh ya, kita ambil dari tren emisi ini. Di sini ada filter tahun. Misal saja nih kita pengen melihat grafiknya itu di tahun 2022 dan 2023 aja nih teman-teman. Kita pencet oke. Nanti yang keluar akan 2022 dan 2023 saja. Yang memang sesuai yang kita pilih, itu gunanya untuk filter teman-teman. Nah, jadi bentar ya. Jadi memang filter ini tuh membuat kita tuh lebih fleksibel dan memungkinkan perbandingan antar plan. Jadi lebih enak kayak gitu. Jadi dia akan menampilkan yang memang kita pilih. Tuh. Sebentar ya. Nah, untuk di lokasi sama saja. Tuh, dia akan kembali lagi. Nah, untuk di lokasi kita ambil di grafik kedua. Misal kita pengen melihat lokasi di B sama C aja nih. Tuh, dia akan keluarnya B sama C kan. Nah, untuk cara membuatnya, jadi semua ini saya pakai slicer teman-teman. Tuh, di sini saya juga pakai slicer di heat map, kecuali KPI. Misal nih kita pengen lihat tahun 2022 aja nih di heat map sekali lagi ya. Sebentar ya. Ini agak error. Tapi nanti akan saya coba di akhir untuk heat map. Nah, selanjutnya itu saya akan memberitahu bagaimana cara membuat slicer. Jadi di sheet pivot kita harus bikin pivot dulu teman-teman. Jadi ini tinggal kalian blok, pilih ini kan, jangan grand total, terus kalian pencet data, terus add a slicer, baru tinggal masukin year and location. Sudah deh, jadi harus pakai pivotnya gitu. Nah, jadi untuk insight utamanya saya akan ringkaskan. Jadi insightnya ini kalau kalian pengen lihat dulu dashboard secara keseluruhannya yang lebih kecil tuh seperti ini. Oke, jadi insightnya yang pertama itu untuk grafik yang pertama itu emisi CO2e. Jadi total emisi ini naik terus selama 3 tahun dengan plan A paling besar dan plan C menyumbang kenaikan tertinggi. Jadi tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang perlu dikendalikan. Terus yang kedua ada grafik konsumsi energi. Jadi listrik dan solar meningkat bertahap di semua plan, dengan plan C mengalami kenaikan paling konsisten dan signifikan. Terus ada yang ke heat map. Nah, heat map itu plan A dan plan C memiliki titik resiko tertinggi, emisi, intensitas, limbah berbahaya. Sementara plan B itu paling stabil dan efisien. Terus itu ada keempat itu kecelakaan kerja. Plan C itu menunjukkan tren resiko keselamatan yang paling buruk, paling memburuk gitu. Jadi dari insiden minor, major, dan 1 fatality. Sehingga perlu prioritas mitigasi. Terus yang kelima itu ada jam pelatihan perkaryaan itu plan C mengalami peningkatan pelatihan paling besar pada 2024, jauh di atas plan lain. Yang keenam ada komisaris independen, jadi proporsi stabil di 40% hingga 2023, lalu turun ke 33% di 2024, menunjukkan pelemahan keterwakilan independen. Terus yang ketujuh ini yang terakhir ada KPI card, yang dimana emisi total, konsumsi energi, dan LTIFR meningkat. Jadi di sini LTIFR ini melonjak signifikan, menandakan penurunan kinerja keselamatan. Jadi proporsi komisaris independen ini berada di kisaran 1/3. Nah, jadi itu saja teman-teman. Dan di sini saya juga ada nih, ini mengenai summary-nya. Di sini juga ada rekomendasi yang saya bikin, bisa dibaca. Nah, jadi itu saja yang bisa saya
sampaikan. Demikian penjelasan dashboard ESG saya. Terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.